rumah sakit yang berdiri megah di pusat kota Jakarta. Dulunya, rumah sakit ini menjadi tempat rujukan utama bagi pasien-pasien yang membutuhkan perawatan medis terbaik. Namun, sebuah tragedi di masa lalu mengubah segalanya. Perlahan-lahan, tempat ini kehilangan reputasinya dan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Kini, bangunan tua itu tak lebih dari reruntuhan suram yang menyimpan kisah-kisah menyeramkan. Mereka yang tinggal di sekitar kawasan tersebut sering berbicara tentang penampakan-penampakan aneh di malam hari. Sosok suster berpakaian putih, bergerak dengan cara merangkak di sepanjang lorong gelap, sering terlihat di balik jendela pecah rumah sakit itu. Para penjaga keamanan yang nekat berpatroli di malam hari mengaku pernah mendengar suara-suara langkah yang aneh, seperti benda berat yang diseret di lantai. Kisah ini telah menyebar dan dikenal dengan nama Suster Ngesot. Namun, malam itu, Dika dan 3 temannya, Kevin, Rani, dan Ardi, datang ke rumah sakit tersebut untuk menguji nyali. Berbekal kamera dan senter, mereka berencana mendokumentasikan penampakan Suster Ngesot yang sudah menjadi urban legend di Jakarta. Kita harus buktikan apakah hantu Suster Ngesot itu benar ada atau cuma cerita omong kosong, kata Dika, mencoba menyembunyikan rasa takut di balik keberaniannya. Mereka memasuki rumah sakit tua itu melalui pintu belakang, yang sudah lapuk dan hanya dihalangi oleh kayu-kayu rapuh. Begitu mereka melangkah masuk, aroma busuk bercampur dengan bau antiseptik tua menyergap mereka. Suasana di dalam bangunan terasa begitu berbeda, dingin, sunyi, dan seakan setiap bayangan di sudut ruangan mengintai pergerakan mereka. Jadi ini yang disebut-sebut angker, kata Rani dengan nada meremehkan, meski matanya terus beredar ke sekeliling, memperhatikan setiap sudut gelap. Koridor utama rumah sakit itu panjang, dengan deretan pintu kamar pasien di kiri dan kanan. Semua pintu tertutup rapat, beberapa bahkan terkunci dengan rantai karat. Tempat ini seperti labirin, bisik Kevin. Kalau kita terpisah, bisa-bisa kita tersesat di sini semalaman. Dengan hati-hati, mereka melangkah lebih dalam ke bagian tengah rumah sakit, menuju ruang rawat inap yang konon menjadi tempat seringnya penampakan Suster Ngesot. Langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara gemerisik halus, seperti langkah kaki kecil di ujung lorong yang gelap. "Ada yang dengar?" tanya Ardi. Suaranya hampir tenggelam dalam kegelapan. Mereka semua mengangguk. Suara itu semakin jelas, seperti sesuatu atau seseorang sedang mendekat. Dika memberanikan diri menyorotkan senternya ke ujung lorong. Saat cahaya senter menerangi ruangan, mereka melihatnya, seorang wanita berseragam suster, duduk di lantai dengan posisi tidak wajar. Tubuhnya melipat, seolah-olah kedua kakinya lumpuh. Wanita itu menoleh perlahan, menatap mereka dengan mata yang kosong. Wajahnya pucat, bibirnya hitam, dan kulitnya tampak memutih seperti mayat yang telah lama terkubur. "Suster Ngesot," Rani menjerit. Suara teriakannya menggema di lorong kosong. Sosok itu mulai bergerak, bukan dengan berjalan, tapi dengan mengesotkan tubuhnya. Kedua lengannya menyeret tubuhnya maju, menciptakan suara gesekan yang mengerikan di lantai. Setiap gerakan mengeluarkan bunyi yang menyerupai sesuatu yang robek,
bunyi tulang retak atau daging yang tersayat. "Lari!" teriak Dika. Mereka berempat berlari secepat mungkin, meninggalkan sosok suster itu di belakang. Nafas mereka terengah-engah, dan suara seretan itu masih terdengar, mengikuti mereka dari kejauhan. Meski sudah berbelok di beberapa lorong, suara itu tak pernah benar-benar hilang. "Apa dia mengejar kita?" Ardi bertanya dengan putus asa, menoleh ke belakang. "Diam, jangan lihat," Rani menjerit. Namun terlambat. Saat Ardi menoleh, sosok suster ngesot itu sudah lebih dekat. Wajahnya sekarang berubah, tak lagi datar dan kosong. Bibirnya menyeringai lebar, menampakkan gigi-gigi yang runcing dan tajam. Matanya merah, bersinar dalam kegelapan. Tanpa aba-aba, sosok itu berlari mengesot dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seolah terbang rendah di atas lantai, mengejar mereka dengan gerakan cepat. Ardi berteriak panik, terjatuh dan kehilangan keseimbangan. "Tolong, jangan tinggalkan aku," teriaknya histeris. Rani menoleh, hendak menolong Ardi, tapi saat ia berbalik, sosok suster ngesot itu sudah ada tepat di samping Ardi. Tangan pucatnya yang berujung runcing mencengkeram pergelangan kaki Ardi dengan kuat. Suster itu menunduk, menatap Ardi dengan tatapan penuh kebencian. Dalam sekejap, ia menarik tubuh Ardi ke arah kegelapan, meninggalkannya berteriak ketakutan, sebelum suaranya terhenti mendadak, terputus begitu saja, seolah ditelan oleh sesuatu yang mengerikan. "Ardi!" Dika menjerit, tapi dia tahu, tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bertiga melanjutkan lari, berusaha menemukan jalan keluar. Lorong-lorong rumah sakit itu terasa seperti berubah setiap kali mereka berbelok. Ruangan yang seharusnya mereka lewati malah membawa mereka kembali ke titik yang sama. Udara di sekeliling semakin dingin, dan di setiap sudut, mereka bisa melihat bayangan-bayangan bergerak. Sosok-sosok pasien dengan wajah membusuk dan perawat tanpa kepala mulai muncul, berdiri diam di ujung lorong, memandang mereka. "Apa ini mimpi buruk?" Kevin bergumam. Wajahnya sudah basah oleh keringat dan air mata. Tiba-tiba, mereka sampai di ruang operasi besar. Lampu ruangan itu, yang semula mati, menyala dengan sendirinya, menerangi meja bedah yang terletak di tengah. Di sana, di atas meja operasi, berbaring Ardi. Tubuhnya terikat, dan mulutnya terbuka lebar, seolah sedang menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Sebelum mereka bisa bergerak, sosok suster ngesot itu muncul dari kegelapan di belakang Ardi. Dengan gerakan lambat, ia mengangkat sebilah pisau bedah yang besar, menatap mereka dengan senyum mengerikan. "Selamat datang di ronde terakhir," bisiknya dingin. Dika dan yang lainnya berteriak, tapi suara mereka tak terdengar. Ruangan itu berputar, lampu-lampu padam, dan tiba-tiba hanya ada kegelapan. Ketika mereka sadar, mereka sudah berada di luar rumah sakit. Tangan dan kaki mereka gemetar, tetapi Ardi tak ada. Tak ada yang tahu bagaimana mereka bisa keluar dari sana. Tapi satu hal yang pasti, malam itu, rumah sakit tua itu mendapatkan pasien baru, seorang pemuda yang tak pernah keluar lagi. Kisah suster ngesot terus berlanjut. Mereka yang berani mencoba masuk selalu kembali dengan cerita yang berbeda. Namun,
Satu hal tak pernah berubah, penampakan sosok suster dengan tubuh menyeret, bergerak perlahan di kegelapan. Dan setiap kali, ia selalu meninggalkan satu pesan, jangan kembali, atau kalian akan menemaniku di sini selamanya.